Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sehat ya? Pada kesempatan kali ini Mem Ika akan membahas latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Video pembahasan ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama ini nanti akan membahas soal nomor 1 sampai dengan 10, dan video bagian 2 akan membahas soal nomor 11 sampai dengan 25. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Nomor 1, banyak diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal pada sebuah kubus maupun balok adalah: banyaknya diagonal sisi pada kubus maupun balok ini sama, yaitu 12. Kemudian banyaknya diagonal ruang kubus maupun balok ada 4, dan banyaknya bidang diagonal kubus maupun balok ada 6. Nomor 2, perhatikan gambar kubus ABCD EFGH berikut. Ruas garis yang sejajar dengan ruas garis EF pada gambar tersebut adalah: garis yang sejajar dengan EF yaitu garis AB, kemudian garis HG, dan garis DC. Nah, jika ada soal yang menanyakan garis yang tegak lurus dengan EF, nah EF ini tegak lurus dengan AE, kemudian HE, BF, dan GF. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak antara garis AE dan DF adalah. Nah, kita gambarkan kubus ABCD EFGH. Harus seperti ini ya kubusnya, alasnya ABCD dan atapnya EFGH. Nah, panjang rusuknya 6 cm. Jarak antara AE dengan DF. AE dengan DF ini merupakan dua garis yang saling bersilangan, sehingga AE ini perlu kita geser menuju DH. Jadi AE kita geser ke DH. Kemudian dari H ini kita tarik garis yang tegak lurus dengan DF. Kita buat garis bantuan HF sehingga kita keluarkan segitiganya, segitiga DHF. Nah, DH merupakan rusuk kubus sehingga panjang DH sama dengan 6 cm. Kemudian HF ini adalah diagonal sisi kubus yang panjang rusuknya 6 cm, maka panjang diagonal sisinya adalah 6/2. Nah, selanjutnya DF diagonal ruangnya berapa panjangnya? 6/3 cm. Nah, selanjutnya untuk mencari HO ini adalah jarak antara AE dengan DF. Ini kita gunakan perkalian DF dikalikan dengan HO. DF dikali HO ini akan sama dengan DH dikali HF. Nah, DH 6, HF 6/2, kemudian DF nya 6/3 ya. 6/3 dikali HO sama dengan 6 dikali 6/2. HO sama dengan 6 dikali 6/2 dibagi 6/3. Nah, 6 ini kita coret, berarti HO sama dengan 6/2 dibagi 3. Kemudian kita rasionalkan karena penyebutnya ini masih berupa akar. Kita rasionalkan dengan mengalihkan 3 dibagi 3. 6/2 dikali 3, 6/6 dibagi 3 kali 3, 6 dibagi 3, 2 ya, jadi hasilnya 2/6. Jarak antara garis AE dengan DF adalah 2/6 cm. Nah, paham ya? Sekarang nomor 4, bidang diagonal kubus ABCD EFGH adalah. Nah, kita gambarkan kubus ABCD EFGH.
bidang diagonalnya adalah AB, ABGH, BCHE, CDEF, ADGF, kemudian ACGE, dan BDHF. Ada 6. Selanjutnya kalau di soal menanyakan diagonal sisinya adalah AF, kemudian BE, BG, CF, kemudian CH, DG, dan seterusnya. Ada 12. Kemudian diagonal ruang kubus ABCDEFGH, diagonal ruangnya adalah AG, kemudian BH, CE, dengan DF. Hanya ada 4. Soal nomor 5, diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 4 cm. Besar sudut yang terbentuk antara garis PW dan bidang QSWU adalah, nah kita gambarkan kubus PQRS TUVW. Yang ditanyakan adalah besar sudut antara garis PW. PW yang mana? PW dengan bidang QSWU. Nah, untuk mencari besarnya sudut kita proyeksikan. P kita proyeksikan ke bidang QSWU, diperoleh hasil proyeksinya adalah di titik O, dan W kita proyeksikan pada bidang QSWU. Hasil proyeksinya merupakan titik W itu sendiri. Selanjutnya kita hubungkan O dengan W, kita hubungkan. Nah, sudutnya ini adalah sudut yang dibentuk antara garis PW dengan garis hasil proyeksinya, atau kita namakan dengan alfa. Selanjutnya kita keluarkan segitiga POW. Nah, PO ini kan tegak lurus, jadi di sini siku-siku. Panjang PW merupakan diagonal sisi kubus. PW nya sama dengan 4 akar 2. Kemudian PO ini adalah setengah dikali PR. PR merupakan diagonal sisi ya, jadi PR panjangnya 4 akar 2 cm, maka PO ini setengah dari 4 akar 2, yaitu 2 akar 2. Yang diketahui adalah sisi depan sudut dengan sisi miring. Sin alfa sama dengan depan dibagi miring. Depan sudutnya 2 akar 2 dibagi sisi miring 4 akar 2 sama dengan setengah. Maka besarnya sudut atau alfanya sama dengan arkes sinus setengah. Berapa sudut yang nilai sinusnya setengah? 30 ya. Nah, ini nanti dibuka lagi catatan di kelas 10. Jadi alfanya 30 derajat. Soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10 ini nanti akan membahas materi transformasi geometri. Jadi sambil Ika menjelaskan, kalian bisa membuka-buka kembali catatan di bab 2. Nomor 6, garis 5x dikurangi 2y ditambah 3 sama dengan 0 ditranslasikan dengan translasi negatif 2, 3. Persamaan garis hasil translasi adalah titik X, Y. Jika ditranslasikan oleh titik A, B, maka nanti hasil translasinya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Tinggal kita menambahkan dengan translasinya ya. Jadi kalau mau mencari X aksen berarti bayangan dari X aksen sama dengan X ditambah dengan A nya ini tadi adalah negatif 2, jadi X dikurangi 2, maka X sama dengan, kita pindah ruas, negatif 2 nya ini pindah ruas jadi plus, X sama dengan X aksen ditambah 2. Selanjutnya Y aksen sama dengan, Y aksen kan Y ditambah B, nah Y ditambah B nya 3, Y ditambah 3,
maka Y sama dengan 3, ini pindah ruas, jadi Y aksen dikurangi 3. Selanjutnya kita substitusikan X dengan Y, kita substitusikan ke persamaan garis yang diketahui. Kita substitusikan ke persamaan 5X dikurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0. X nya kita ganti dengan X aksen ditambah 2, dan Y nya kita ganti dengan Y aksen dikurangi 3. 5 dikali X aksen ditambah 2 dikurangi 2 dikali Y aksen dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 0. Kita kalikan 5X aksen ditambah 5 dikali 2, ini 10, dikurangi 2Y aksen, negatif 2 dikali negatif 3, hasilnya positif 6, ditambah 3 sama dengan 0. 5X dikurangi 2Y, 5X aksen dikurangi 2Y aksen, 10 ditambah 6, 16, ditambah 3, 19. Jadi 5X aksen dikurangi 2Y aksen ditambah 19 sama dengan 0. Jadi persamaan garis hasil translasinya tinggal kita hilangkan aksennya. Kita peroleh 5X dikurangi 2Y ditambah 19 sama dengan 0. Soal nomor 7, bayangan dari titik A oleh translasi T 3, negatif 2 adalah A aksen 5, negatif 1. Koordinat titik A adalah, nah A koordinat X, Y ditranslasikan oleh 3, negatif 2. Hasil translasinya 5, negatif 1. Maka untuk mencari koordinat A, X nya ini sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Y nya negatif 1 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Berarti koordinat A nya adalah 2,1. Soal nomor selanjutnya, soal nomor 8, bayangan dari titik B 7,3 jika dirotasikan sejauh 180 derajat dilanjutkan rotasi sejauh 90 derajat adalah, nah di sini dirotasi 2 kali ya. Nah, ingat di sini rumus rotasi dengan pusatnya di titik O. Titik B 7,3, titik asal ini akan kita rotasikan sejauh 180 derajat. Nah, dari tabel kita cari rotasi sejauh 180 derajat, maka bayangannya di sini adalah negatif X, negatif Y. Maka B aksen sama dengan negatif 7, negatif 3. Nah, kita lanjutkan rotasi sejauh 90 derajat. Kita cari yang 90 derajat. Bayangannya apa? Negatif Y, X. Berarti Y nya kan negatif 3, kita kalikan negatif jadi positif ya. Jadi B double aksennya adalah 3, X nya negatif 7, jadi 3, negatif 7. Mudah ya. Soal nomor 9, koordinat titik P 2,3 dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka koordinat bayangannya adalah, jika ada titik X, Y kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah X aksennya 2H dikurangi X dan Y aksennya Y. Nah, titiknya di sini 2,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Jadi H di sini adalah 3 ya. 2H berarti 2 dikali 3 dikurangi X nya 2, Y, Y nya tetap 2 dikali 3, 6, 6 dikurangi 2, 4, 4,3. Jadi koordinat dari P aksennya adalah 4,3. Selanjutnya soal nomor 10, persamaan bayangan kurva 3x dikurangi 5y ditambah 15 sama dengan 0 jika didilatasi oleh 0,5 adalah,
didilatasikan dengan faktor skala 5. Ingat ya, dilatasi artinya perbesaran. Jadi masing-masing koordinat X kita kalikan K, Y kita kalikan K. X aksen sama dengan 5 dikali X, karena tadi faktor skalanya 5, K nya 5, kemudian Y nya juga kita kalikan 5, sehingga untuk mencari X sama dengan X aksen dibagi 5 dan Y sama dengan Y aksen dibagi 5. Kalau sudah seperti ini, kita substitusikan ke persamaan garis. 3X dikurangi 5Y ditambah 15 sama dengan 0. X nya kita ganti dengan X aksen dibagi 5 dan Y nya kita ganti dengan Y aksen dibagi 5. Kita peroleh 3 dikali X aksen dibagi 5 ini adalah 3X aksen dibagi 5 dikurangi, ini bisa kita coret 5 dengan 5 dikurangi Y aksen ditambah 15 sama dengan 0. Nah, di sini masih memuat pecahan, sehingga untuk menghilangkan pecahannya ini bisa kita kalikan 5. Kalikan kedua ruas dengan 5. Sehingga kita peroleh 3X aksen dikurangi 5Y aksen ditambah 75 sama dengan 0. Nah, bayangannya kita hilangkan aksennya. Persamaan bayangannya adalah 3X dikurangi 5Y ditambah 75 sama dengan 0. Nah, demikian pembahasan untuk soal nomor 1 sampai dengan 10. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.